Tapi sangat disayangkan, ya sangat disayangkan, teman-teman tertawa dulu. Sangat disayangkan ketika Yesus mengatakan di dalam Lukas 24, nomor 44, nomor 45, nomor 46, apa kata Yesus? Ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, bahwa aku akan mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Tapi ternyata Yesus ini bohong. Entah dia pendusta, entah dia ini mimpi, entah dia berhayal, entah dia ini sedang menipu. Apa yang dikatakan Yesus di dalam Lukas 24 nomor 44 sampai 46 itu tidak ada tertulis di dalam kitab Tauratnya Nabi Musa. Saya jadi malu. Saya sebagai tetangga Anda malu kepada orang Yahudi ketika saya bacakan Akhi Billy, emang ada di dalam Taurat Mesias mati dan bangkit pada hari ketiga? Nggak ada. Siapa yang bilang gitu Bang Suma? Yesus. Yesus ini ada kurang kerjaan, ngigok kali dia. Ini yang Anda katakan mujizat. Ini. Sedangkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang diri, tidak ada pendamping. Kalau Yesus pendampingnya ada, yaitu Paulus. Sayang tidak pernah ketemu pendamping bayangan. Ada Lukas, ada Markus, ada Matius, ada Yohanes, ada Petrus, ada Paulus. Semua ada. Ada Yeremia, ada siapa lagi? Ada Samuel, ada siapa lagi? Ada Hezekia, siapa? Pokoknya ada. Nabi Musa, Daud, Salomo, ada pendamping-pendamping Yesus dalam pengajaran tentang konsep ketuhanan. Tapi sayang gagal semua. Rasulullah Muhammad SAW seorang diri. Sudah begitu hidup di zaman jahiliyah. Sudah begitu dikelilingi orang-orang jahiliyah. Sudah begitu hidup di bukan peradaban yang kemudian selayaknya peradaban Romawi dan Yunani, peradaban Mesir dan seterusnya. Rasulullah hidup di zaman jahiliyah. Seorang diri menerima pemberitaan dari langit, menerima pengetahuan dari Sang Maha Mengetahui, menjelaskan tentang embrio, menjelaskan tentang api di bawah lautan, menjelaskan tentang sidik jari, menjelaskan tentang ilmu kedokteran, menjelaskan tentang ilmu politik, ekonomi, kesehatan, pendidikan, pemerintahan, warisan, pernikahan dan seterusnya. Seorang diri, dan itu akurat, tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan sedikit pun. Sudah 1400 tahun silam, apa yang diuraikan bisa dibuktikan hari ini. Subhanallah. Sekarang Anda tunjukkan kepada saya seorang pakar profesor. Misalnya dia profesor yang menuliskan atau menemukan sebuah konsep atau menemukan sandi-sandi yang dimanfaatkan oleh TNI saat ini. Sandi-sandi di dalam menyampaikan suara pesan menggunakan kode-kode suara. Dan itu bisa dibaca. Apa maksudnya sandi-sandi itu? Tunjukkan siapa penemunya, berapa lama dia melakukan penelitian, dan berapa kali dia mengalami kegagalan demi kegagalan demi untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Itu pun masih direvisi dan dirubah setiap saat. Profesor loh, hidup di zaman sekarang. Ada alat canggih berupa komputer, internet di mana-mana, kemudian materi ada di Google. Tapi kemudian apa yang ditemukan? Gagal sampai mencapai titik hampir kesempurnaan. Kenapa hampir kesempurnaan? Karena begitu zaman berganti, yang ditemukan sang profesor tadi hanya dianggap sebagai sampah dengan penemuan-penemuan yang lebih baru. Tapi apa yang diterangkan oleh Al-Quran? Bisa isi Al-Quran itu ditinggalkan oleh zaman? Bisa isi Al-Quran itu kemudian hanyut oleh zaman? Tidak bisa. Secanggih apapun kehidupan manusia, semodern apapun perilaku umat manusia, sehebat apapun temuannya, Al-Quran tetap pasang badan. Hei, apa yang kau temukan hari ini? Aku menemukan adanya sidik jari, Pak. Kitab suciku sudah menemukan 1400 tahun silam, baru kau temukan abad ke-20. Kasihan. Itulah mujizat. Itulah mujizat yang tidak bisa dipahami oleh orang-orang yang bocor kepalanya. Tapi orang yang berpikir dengan akal akan menemukan dari mana seorang yang ummi buta huruf bisa mengetahui tentang hal ini, kalau bukan mujizat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Oke. Saya tanggapi ya. Saya tanggapi Bang. Begini. Di awal perkataan Abang itu mengatakan kalau Yesus tidak bisa bermujizat
tanpa adanya Allah SWT atau Allahnya Abang begitu. Sebenarnya saya sedikit malu jika saya berkata begitu ya. Sebab ketika Injil muncul tidak ada satupun tidak satupun jejak Allah SWT, Allah SWT di dalam Injil. Karena yang kami tahu Injil itu duluan ada, baru datanglah Allah SWT bersama Qurannya. Lalu kemudian apa bisa Yesus bisa beri mujizat tanpa ada bantuan Bapa? Tentu ada. Kan Yesus itu adalah Allah. Walaupun dia datang ke dunia dalam rupa hamba, dalam rupa nabi, tetapi dia masih bisa menunjukkan kekuasaannya, yaitu di mana ketika dia merubah air menjadi anggur, ketika dia merubah roti dan ikan menjadi sangat banyak sekali, dan di mana ketika dia meredakan angin ribut saat itu juga. Dan itu banyak saksinya, mujizat itu banyak saksinya ya. Dan banyak orang saksinya. Jadi mujizat itu harus ada saksinya, bukan hanya perkataan saja. Itu yang penting. Lalu kemudian mengenai Epeng, memang dalam keimanan kami, kitab suci itu tidak akan bisa mencari pembenaran dari akal budi pengetahuan orang-orang atau manusia, apalagi orang-orang kafir. Sebab ketika kita mencari pembenaran kitab suci kami berdasarkan penemuan-penemuan manusia, berdasarkan pengetahuan manusia, apalagi pengetahuan orang kafir, kemudian kita membenarkan kitab suci kami, maka sama saja kitab suci itu disejajarkan dengan akal budi manusia. Makanya kami tidak mau mengambil pembenaran kitab suci kami berdasarkan ilmu pengetahuan penemuan orang-orang kafir. Karena sama saja kita menyamaratakan atau membenarkan pengetahuan orang kafir lebih tinggi daripada kitab suci kami. Makanya untuk membuktikan kitab suci itu harus dengan nubuat dan dengan mujizat yang nyata sampai detik ini. Dan sampai detik sekarang pun mujizat dalam nama Yesus masih bisa kita lihat. Kalau memang ingin mencari kebenaran, silakan cari mujizat yang bagaimana yang saya maksudkan seperti mujizat dalam nama Yesus itu. Oke, hanya itu saja. Silakan. Oke. Baik. Jadi gini, Bung. Satu kegagalan dari saudara ya, gagal, dan saya rasa itu adalah hal yang menyedihkan ya. Kalau kita melihat daripada aspek kemanusiaan, makhluk manusia seperti kita ini beriman tetapi tidak berilmu, itu bahaya. Harusnya iman ini dibarengi dengan ilmu, bukan hanya semata beriman saja tetapi tidak ada korelasi dengan ilmu, itu bahaya. Nah, di dalam kitabnya orang Yahudi, Bung, kalau Anda melihat apa yang diterangkan oleh Tuhan, Wayomer Elohim na'ase Adam basal menu kitmutin. Tuhan menciptakan Adam ya serupa dengan Tuhan itu sendiri, berdasarkan dengan gambar Tuhan, berdasarkan dengan kehendak Tuhan, berdasarkan dengan sketsa yang Tuhan buat. Artinya bahwa ketika manusia dicipta oleh Tuhan dengan seperangkat kesempurnaan yang ada pada diri manusia berupa akal, maka Tuhan akan mendatangkan sebuah buku pedoman, buku panduan yang selevel dengan perangkat akal itu sendiri. Adalah tidak mungkin, sebab adalah tidak mungkin sebuah pabrik televisi atau pabrik kulkas atau pabrik mobil memproduksi kendaraan, tetapi kendaraan itu tidak sesuai dengan buku panduan. Ini pabrik, Bu.
Pabrik aja tidak mungkin kemudian mengeluarkan kulkas, yang mana kulkas itu buku panduannya tidak sejalan dengan perangkat-perangkat, alat-alat, instrumen, dan apa yang terkandung di komponen kulkas tersebut. Pasti sesuai dengan standar alatnya, dengan buku panduannya. Tidak mungkin komputer yang dibeli kemudian buku panduannya berisi obat cacing, resep-resep penyembuhan obat cacing, itu tidak mungkin. Maka Tuhan kemudian menciptakan Adam alaihissalam dengan seperangkat kesempurnaan berupa akal. Tuhan berikan sebuah kitab suci, di mana kitab suci itu harus selaras dengan akal manusia. Jadi Bung, kalau ada sebuah buku yang dikatakan suci tapi tidak rasional, kasih kepada kambing. Kitabnya kasih kepada ayam, itu lebih pas. Kalau manusia yang diberikan akal oleh Allah kemudian memiliki sebuah buku dari katanya dari Tuhan, tapi tidak selaras dengan akal, buku itu kasih kepada ayam, mungkin lebih pas. Makanya saya katakan kepada saudara, kalau anda mencaci, bagaimana mungkin Tuhannya Bani Israel itu adalah Allah yang anda sembah? Ingat, Yesaya 57 nomor 15, Yesaya 5 nomor 16, Tuhan yang disembah oleh para nabi, maha suci, maha tinggi, kami menyebutnya subhanahu wa ta'ala. Oh, terlalu jauh Bang Suma, materi itu terlalu berat untuk saudara kita. Oke, mari kita lihat apa yang tertuang di dalam kitab saudara sendiri ketika kemudian diterangkan di dalam Timotius 6 nomor 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, yang tidak pernah tersentuh oleh kematian. Siapa dia? Allah. Yesus tersentuh oleh kematian, jadi mayat dia. Dialah yang bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Siapa dia? Allah. Yesus jangankan terhampiri, dia malah ditampar. Seorang pun tidak pernah melihat dia. Siapa ini? Yesus? Oh, bukan cuma dilihat dia, ditonjok pipinya. Allah. Dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Apakah Yesus? Bukan. Yesus bukan hanya dilihat, disunat nonotnya. Allah yang lebih pas, baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Apakah Yesus? Tidak. Yesus pernah mengalami kematian. Yang disebut kekal tidak pernah mencicipi yang namanya kematian, sebab kematian hanya milik makhluk, sedangkan Sang Khalik tidak pernah mengalami kematian. Dan 1 Timotius 6 nomor 16 ini hanya cocok kepada Tuhannya umat Islam, sedangkan Tuhannya Kristen tidak cocok. Satu lagi, 1 Timotius 1 nomor 17, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang maha kekal, yang tak nampak, yang tak terlihat, yang esa. Amin. Apakah ini Yesus tidak nampak? Yesus tidak terlihat? Oh, tidak bisa. Yesus bukan hanya tidak bisa dilihat, bukan hanya bisa dilihat Yesus itu, maaf, tapi bisa juga digorok lehernya, ditombak lambungnya, disuapin, dinetein, nonotnya dipotong, dan seterusnya. Jadi Yesus tidak bisa duduk di 1 Timotius 1 nomor 17 selain daripada hakikat pencipta langit dan bumi yang kami sebut subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi saya katakan saudara Rafael, kalau buku yang anda jadikan sebagai panduan beragama tidak masuk akal, mending anda kasih ayam, mending anda kasih sapi, mudah-mudahan sapi itu bisa membaca kitab anda. Tetapi kalau Al-Quranul Karim ini sudah pas dengan manusia. Allah menciptakan Adam alaihissalam dengan seperangkat akal, budi, hati, kalbu, mata, tangan, kaki, kesempurnaan dalam bentuk fi aksani takwim. Lalu kemudian diberikan buku panduan berupa kitab suci Al-Quranul Karim, maka manusia sampai kepada titik khalifah di atas muka bumi. Wa iskala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nanti manusia itu bisa menjadi pemimpin ketika dia memiliki buku panduan yang paripurna dari pencipta langit dan bumi. Makanya orang Kristen, pencapaian apapun yang ditemukan oleh Kristen di dunia ini tidak berdasarkan terhadap buku panduannya, yaitu Bible. Orang Kristen menemukan pesawat misalnya, bukan karena Bible. Orang Kristen menemukan mobil misalnya, bukan karena Bible. Orang Kristen menemukan ini, itu, bukan karena Bible. Bible hanya sebuah buku usang yang hanya bisa dibaca yang berkaitan dengan perpuluhan saja di gereja. Mohon maaf, itu fakta. Silakan. Oke. Saya ingin menanggapi pernyataan Abang tentang buku panduan dan kitab suci. Begini ya,
buku panduan diciptakan manusia untuk menjelaskan sesuatu barang ciptaannya. Tetapi itu hanyalah ciptaan manusia saja. Antara ciptaan manusia dan buku panduan juga adalah ciptaan manusia. Maka jika Anda menyamakan buku panduan itu dengan kitab suci, maka tentu tidak bisa. Sebab kitab suci itu bukan hanya buku panduan. Ya, kitab suci adalah firman Allah, berisi firman Allah di dalamnya. Nah, jika firman Allah itu Anda menyamaratakan dengan akal dan pikiran manusia, maka akan samalah firman Allah itu dengan akal yang adalah ciptaan. Akal manusia adalah ciptaan, sedangkan firman Allah tidak diciptakan. Karena firman Allah datang dari Allah. Jika dalam diri Allah ada yang diciptakan, maka dia bukanlah Allah, ya. Maka jangan kau samakan firman Allah dengan buku panduan ciptaan manusia. Itu beda. Nanti akal manusia jadi sama dong derajatnya dengan firman Allah yang adalah kitab suci. Jadi itu beda, ya. Lalu kemudian kerasionalan kitab suci itu kan tergantung orang. Jika dalam iman kami percaya kitab suci itu tentu rasional bagi kami. Dan setiap serangan-serangan dari kalian, dari anda ini, pasti kami bisa menjawabnya. Walaupun mungkin untuk saat ini belum, tapi ada suatu waktu pasti kami bisa menjawabnya. Sama ketika kami menyerang iman dalam Quran. Mungkin saat ini Anda tidak bisa menjawabnya, tapi suatu saat pasti Anda bisa menjawabnya. Karena akal bisa bermain, logika bisa bermain dalam hal ini. Tetapi mujizat itu tidak bisa dipermainkan. Mujizat itu nyata. Dan Yesus mampu menunjukkan kuasanya sampai saat ini. Nah, apakah Allah SWT mampu menunjukkan kuasanya melalui mujizatnya sekecil saja? Kalau bisa. Makanya kami beriman bukan hanya berdasarkan kitab suci saja, tapi berdasarkan kenyataan. Ya, berdasarkan aksi. Bukan hanya kata-kata saja, tapi harus ada dengan aksi. Maka kami percaya kitab suci kami itu nyata, sebab bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan aksi nyata, yaitu dengan mujizatnya. Kemudian, mengenai kitab buku kami, kan sudah saya katakan bahwa kitab suci kami itu sudah lama ada sebelum Quran ada. Injil, Taurat, itu sudah lama ada. Baru muncul Quran. Dan isinya pun sangat tidak cocok sekali dengan Injil dan Taurat. Makanya dia tidak bisa disandingkan. Kalau Taurat dan Injil bisa disandingkan karena memang dia sejalan, searah dia. Tuntunan dan tujuannya searah dan sejalan. Maka Yahudi yang sejati dalam maksud saya, dalam perspektif saya itu bahwa Yahudi yang sejati adalah kita ini, Kristen. Karena dari Taurat, dia berlanjut ke Injil. Maka kamilah yang menjaga kitab-kitab Allah itu, yang terdapat dalam satu buku yang bernama Alkitab. Karena di dalamnya ada kisah Taurat, kisah para nabi, sampai pada Injil. Nah, saya kira begitu. Iya. Jadi terkadang orang yang tidak lagi disebut bayi, tidak lagi disebut anak-anak, tidak lagi disebut remaja, dewasa, bahkan cenderung disebut jompo pun bisa tersenyum. Kalau yang didengarkan itu adalah cerita dongeng, halusinasi, dan juga film kartun. Jadi kalau orang bernarasi kemudian, itu semua orang bisa bernarasi, menyampaikan sesuatu, ya, memberikan pesan. Tapi kalau pesan itu tidak sesuai dengan kenyataan, ya itu juga lebih dari film kartun. Dan kalau film kartun berlebihan pun itu tidak baik. Apalagi berbicara mengenai kitab yang dianggap suci. Tadi ada PR. Lukas 24:44-46. Yesus berkata, ada tertulis tentang aku di Taurat, bahwa Mesias mati bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Anda kalau bisa menunjukkan itu, saya berhenti menjadi apologet. Kalau Anda bisa menunjukkan di Taurat ada tertulis seperti pengakuan Yesus. Tapi ternyata tidak ada. Habis itu Anda tampil
ini kami punya kitab terpelihara, kitab kami begini dan begono. Ini gimana ceritanya? Anda seakan-akan seperti lalat yang diberikan madu, tetapi Anda lebih suka ke sampah. Kita sudah menjelaskan poin kebenaran, tapi Anda tidak bisa bergeming terhadap kebenaran itu. Anda tidak mengindahkan. Kenapa? Karena Anda ibarat lalat yang lebih cinta kepada hal-hal yang buruk, lebih cinta kepada hal-hal yang bau busuk, lebih suka kepada hal-hal yang bernuansa sampah. Al-Quranul Karim menjelaskan, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah wa yaghfiru liman yasha wa yu'azzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Tuhan kami menerangkan dirinya maha kuasa atas segala sesuatu. Maka ketika kemudian Allah menyatakan kemahakuasaannya, sanurihim ayatina fil afaqa. Ini Al-Quran menerangkan. Sanurihim ayatina fil afaqa wa fi anfusihim. Aku Allah berkuasa atas segala sesuatu. Lalu bagaimana kemudian orang-orang yang punya akal sehat bisa menelaah, bisa menerima, bisa mentadabburi akan keberadaan Allah? Apa kata Allah? Kami akan memperlihatkan kemahakuasaan kami, kebesaran kami, keberadaan kami kepada mereka melalui tanda-tanda yang kami berikan di segenap penjuru alam semesta. Pada diri mereka sendiri. Jadi ketika Allah Tuhan kami, Anda mengatakan mana pembuktiannya, mana karya Tuhan Anda saat ini? Tuhan kami mengatakan, saya memperlihatkan kepada mereka bagi orang-orang yang berfikir tanda-tanda kebesaran saya di segenap diri mereka. Nah sekarang Allah mengatakan di dalam Al-Quranul Karim bahwa dialah yang kemudian berkuasa atas segala sesuatu. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Ini pengakuan Allah. Nah sementara di ayat lain dia terangkan bahwasanya aku menyatakan diriku, kebesaranku, kemahakuasaanku melalui diri-diri manusia. Maka muncul pertanyaan, yang menjaga sehingga mata Anda itu bisa berkedip, tidak kemudian Anda menunggu instruksi dari pemikiran Anda, berkedip dong, kedip, kedip dong, kedip, kedip dong, kedip, kedip lagi dong, kedip, kedip lagi dong, kedip. Jadi dalam satu hari Anda berkedip 3 juta, Anda tidak pernah menginstruksikan kepada mata Anda, ayo kedip tik, ayo kedip tik, ayo kedip tik. Tapi kemudian mata Anda secara spontan dengan sendirinya berkedip. Apakah Anda yang membuat mata Anda itu berkedip? Cikluk, cikluk, cikluk. Ataukah Yesus yang membuat mata Anda berkedip setiap saat? Anda tidak sadar kan? Kalau mata Anda itu sembari mendengarkan bangsu mata Anda berkedip sendiri. Bukan instruksi pikiran Anda, bukan instruksi mata Anda, bukan bibir Anda yang berkata, wahai mata, berkediplah, ting dung, ting dung. Bukan. Tapi spontan mata Anda berkedip-kedip. Itu siapa? Kata Allah, sanurihim. Aku Tuhan menyatakan kebesaranku, ayatina, tanda-tandanya kepada mereka fil afaka wa fi anfusihim, dan terhadap dirinya sendiri. Kalau orang itu berakal sehat untuk menemukan Tuhan pencipta langit dan bumi, mereka bisa menemukan kebesaranku pada dirinya, pada tubuhnya, pada matanya, pada bibirnya, pada giginya, pada kakinya, pada jantungnya, bi ampusihim, pada tubuhnya, kata Allah. Jadi kami memahami bahwa Tuhan kami bekerja. Kalau Tuhan pencipta langit dan bumi tidak bekerja, mata Anda tidak pernah berkedip, maka semua orang yang ada yang menemukan Anda akan berlari sekencang-kencangnya. Kenapa? Mata Anda melotot tanpa bisa berkedip. Itu menakutkan, Bang. Coba Anda bayangkan mata Anda tidak berkedip selama 1 menit, atau 2 menit, atau 3 menit, lalu berbicara kepada orang yang ada di depan Anda. Orang itu pasti berlari karena menganggap Anda ini adalah setan. Tapi karena mata Anda berkedip tanpa bukan Anda yang membuat berkedip, kata Allah, sanurihim ayatina fil afaqa wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahida. Hanya orang berakal sehat yang bisa sampai kepada poin ini. Sedangkan Anda, Tuhan Anda harus datang keluar brojol dari perut. Itu baru Anda bertuhan. Baru Anda mengatakan, oh Tuhan kami luar biasa telah lahir. Itu di Anda. Tapi kami tidak. Tuhan kami mengatakan sanurihim ayatina
fil afaqa wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqqa awalam yakfir bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahida. Ingat tadi Lukas 24:44 sampai data nomor 46. Yesus berkata, ada tertulis tentang aku di Taurat bahwa aku akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Sampai 2 hari sebelum kiamat Anda tidak akan pernah menemukan di Taurat. Silakan. Sebenarnya saya sudah katakan dari tadi, bagi saya ini ya, bahwa kalau hanya modal kata-kata doang, itu semua Tuhan bisa, semua manusia juga bisa. Saya yang menciptakan bumi ini, saya